Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada kehadirat Allah SWT, yang mana kita telah diberi iman, Islam, serta sehat yang tak terukur sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada dosen PGMI Sanitari, tak lupa juga kepada rekan-rekan, teman-teman PGMI 4B. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 Sanitari. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengertian tari, fungsi tari, serta unsur-unsur dari tari. Dan tak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok-kelompok kita. Mari kita langsung saja kepada pemateri yang pertama. Mari kita lihat saja. Ketika kita mendengar kata seni tari, umumnya yang akan terlintas di pikiran kita yaitu gerakan-gerakan anggota tubuh yang mengikuti alunan musik. Nah, pengertian seni tari adalah ungkapan jiwa yang mengandung unsur keindahan dalam bentuk gerakan yang teratur sesuai dengan irama yang mengiringinya. Tari adalah keindahan gerak anggota-anggota tubuh yang bergerak, berirama, dan berjiwa yang harmonis. Pengertian tari menurut ahli yaitu menurut BPH Suryodiningrat, ahli tari dari Yogyakarta, dalam bukunya Babadlan Makering Joget Jawi menyebutkan bahwa tari adalah gerakan-gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama serta mempunyai maksud tertentu. Sedangkan menurut pendapat ahli tari dari Indonesia yaitu Sudarsono, dalam bukunya Jawa dan Bali menyebutkan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak ritmis yang indah sesuai dengan ide maupun konsep yang diciptakan mengikuti alunan musik tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi tari. Menurut Anthony Tsai, seorang penari dan koreografer terkenal yang mengkhususkan diri dalam tarian dari Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara, mengungkapkan bahwa fungsi tari yang pertama yaitu sebagai refleksi dan validasi organisasi. Kedua, sebagai alat upacara keagamaan. Ketiga, sebagai aktivitas kreatif. Keempat, sebagai ungkapan kebebasan rasa. Kelima, sebagai ungkapan keindahan. Dan yang terakhir, sebagai pola perekonomian. Sedangkan, menurut Bandem dan Fredrik de Boer, dalam bukunya yang berjudul Balinese Dance in Transition, Raja dan Claude menggolongkan fungsi tari menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tari sebagai sarana upacara, yaitu sebagai media persembahan atau pemujaan terhadap kekuatan gaib yang masih banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap animisme, dinamisme, dan tetonisme. Biasanya ditunjukkan dalam upacara dengan maksud untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Contohnya yaitu tari gambuh yang berasal dari Bali. Tari ini berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara ngaben dan upacara manusia iadnya seperti pernikahan keluarga bangsawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut ini. Terima kasih. Baik, yang kedua ada tari sebagai sarana hiburan, yakni untuk memeriahkan atau merayakan, karena pada dasarnya tari ini menampilkan bukan karena keindahan geraknya, melainkan pada segi hiburan. Contoh dari tari ini yaitu tari ketuk tilu dari Jawa Barat. Biasanya tarian ini dipentaskan pada saat acara pernikahan. Yang ketiga ada tari sebagai pertunjukan, yaitu yang memiliki tujuan untuk memberi pengalaman yang estetis bagi para penonton. Contoh dari tari ini yaitu
Senda Tari Ramayana dari Yogyakarta, yaitu yang dipertunjukkan untuk menarik wisatawan agar datang ke Yogyakarta. Dan yang terakhir ada tari sebagai media pembelajaran, yaitu tari yang memiliki sifat untuk mengembangkan kepekaan estetis melalui kegiatan berapresiasi. Contoh dari tari ini yaitu tari Wisgara dari Karo, Sumatera Utara. Tari ini menggambarkan gerak tari menenun kuis kain khas daerah Karo dan gerakan menanam padi. Unsur-unsur tari. Yang pertama, gerak tari. Gerak tari merupakan salah satu bentuk aspek yang dilihat dari keindahan geraknya, serta merupakan aspek pengungkapan jiwa seseorang. Gerak tari terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gerak murni, yang berarti gerak yang tidak memiliki makna tertentu. Contohnya yaitu seperti godek dan ukal. Yang kedua, gerak maknawi, yang berarti gerak yang memiliki makna tertentu. Contohnya yaitu seperti sembah dan nyawang. Yang kedua yaitu tenaga. Dengan tenaga kita bisa membedakan mana gerak yang harus dilakukan dengan kuat, sedang, serta lembut. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi 3 aspek. Yang pertama, intensitas, yaitu banyak atau sedikit penggunaan tenaga yang dilakukan oleh penari. Yang kedua, aksen, yaitu perubahan gerak dengan penggunaan secara kontras. Yang ketiga, kualitas, yaitu efek gerak yang diakibatkan oleh cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Yang ketiga, ruang. Pengertian ruang secara umum dapat diartikan ke dalam 2 hal. Yang pertama, ruang sebagai tempat pentas, yakni tempat penari untuk melakukan gerakan sebagai wujud ruang secara visual. Yang kedua, ruang gerak, yakni ruang yang diciptakan oleh penari untuk melakukan gerakan. Misalnya, gerak yang kecil tidak memerlukan tempat yang luas, sedangkan gerakan yang luas memerlukan tempat yang luas. Yang keempat, waktu. Unsur waktu merupakan elemen yang dibutuhkan karena berhubungan dengan penggunaan unsur lainnya seperti gerak, tenaga, dan ruang. Penggunaan waktu dalam gerak tari berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. Unsur-unsur keindahan seni tari dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gerak atau wiraga. Gerak merupakan unsur paling pokok dalam seni tari. Gerak meliputi gerak tubuh dari kaki sampai kepala. Semua anggota tubuh yang bisa digerakkan maka itu bisa disebut dengan gerakan tari, asalkan memiliki makna yang terkonsep. Yang kedua ada irama atau wirama. Dalam seni tari atau pertunjukan, baik tari tradisional, tari rakyat, maupun tari modern atau tari kesenian baru, irama menjadi sangat penting karena dapat membantu penari dalam mengatur gerakan dan menguatkan gerakannya yang dilakukannya. Irama biasanya tercipta oleh alat musik, dan irama yang disusun harus sesuai dengan karakter tokoh yang dibawakan oleh penari. Jika tidak sesuai atau jika tidak cocok dengan karakter tokohnya, maka tentu saja akan menjadi kacau. Yang ketiga ada perasaan atau wirasa. Gerak dalam sebuah tarian harus dapat menjelaskan ekspresi yang diharapkan. Perasaan marah tidak hanya gerakannya yang keras, namun ini akan menyangkut pula mimik wajah. Begitu pula suasana sedih, senang, dan lain-lain yang akan disesuaikan dengan karakter tokoh. Yang keempat ada wujud atau wirupa. Berbicara wujud maka akan berbicara tentang wujud atau sesuatu yang memang bisa dinikmati dengan mata. Rupa bisa dikatakan sebagai tampilan tari. Dalam hal ini, yang berhubungan dengan apa yang dilihat penonton pada diri penari. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur pendukung seni tari. Unsur pendukung seni tari terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu tata rias. Tata rias adalah salah satu unsur pendukung seni tari dalam mewujudkan wajah peranan penari dalam bentuk dandanan. Yang kedua yaitu busana. Busana adalah salah satu unsur pendukung seni tari dalam hal bentuk penataan kostum yang disesuaikan dengan tema atau bentuk tarian. Yang ketiga yaitu aksesoris. Aksesoris adalah salah satu unsur pendukung seni tari dalam bentuk perlengkapan yang melengkapi kostum untuk memberikan efek dekoratif pada karakter penari.
Yang keempat yaitu musik iringan tari. Musik iringan tari adalah salah satu unsur pendukung seni tari dalam bentuk musik. Musik iringan tari terbagi ke dalam dua bagian, yaitu musik iringan tari internal yang berasal dari penari dan musik tari eksternal yang berasal dari luar penari. Dan selanjutnya yang kelima yaitu properti. Properti adalah salah satu unsur pendukung seni tari dalam hal bentuk perlengkapan penari. Bentuk perlengkapan penari terdiri dari selendang, topeng, dan kipas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.